Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Siti Nureza dengan NPM E2135223844 dari kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen korban massal. Yang pertama yaitu ada pengertian mengenai bencana. Bencana dapat didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Seperti yang kita ketahui, bahwa bencana merupakan kejadian yang mendadak dan tidak terduga, dapat terjadi pada siapa saja, di mana saja, kapan saja, serta mengakibatkan kerusakan dan kerugian harta benda, korban manusia yang relatif besar, baik mati maupun hanya cedera. Selanjutnya yaitu korban massal dapat didefinisikan sebagai korban akibat kejadian dengan jumlah yang relatif banyak karena sebab yang sama dan perlu mendapatkan pertolongan kesehatan segera dengan menggunakan sarana, fasilitas, dan tenaga yang lebih dari yang tersedia sehari-hari. Manajemen korban massal akibat kedaruratan kompleks harus mengutamakan keselamatan penolongnya, kemudian menyelamatkan korban. Manajemen korban massal juga harus dilakukan secepat mungkin untuk menghindari kejadian yang lebih lanjut. Adapun penyebab timbulnya korban massal diantaranya itu yang pertama, bencana alam. Bencana alam dapat didefinisikan sebagai peristiwa yang terjadi akibat kerusakan atau ancaman ekosistem dan telah terjadi kelebihan kapasitas komunitas yang terkena dampaknya. Contohnya seperti gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bencana buatan manusia, yaitu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor non-alam atau akibat ulah manusia. Contohnya kecelakaan. Bencana khusus yaitu kategori bencana yang tidak sepenuhnya masuk dalam kategori bencana alam atau buatan manusia dan seringkali memiliki karakteristik yang unik dan spesifik. Adapun sistem penanganan korban massal dalam manajemen korban massal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penata laksanaan korban massal. Penata laksanaan korban massal merupakan bagian dari aktivitas yang bertujuan untuk memastikan tanda bahaya, evaluasi besarnya masalah, dan memastikan sumber daya yang ada memperoleh dan dilakukan mobilisasi. Penataan korban massal diantaranya pencarian dan penyelamatan. Yang pertama, melokalisasikan korban. Melokalisasikan korban berarti memindahkan korban dari lokasi kejadian ke tempat yang lebih aman dan sesuai untuk penata laksanaan, seperti rumah sakit atau pusat pengungsian. Yang kedua yaitu memindahkan korban dari daerah berbahaya ke tempat pengumpulan atau penampungan jika diperlukan. Hal ini berarti mengevakuasi korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan yang lebih lanjut. Lalu yang ketiga yaitu ada pemeriksaan status kesehatan korban atau triase di tempat kejadian. Hal ini berarti sebuah prosedur yang dilakukan untuk mengamati data dan informasi tentang masalah kesehatan dan memungkinkan tim medis untuk menentukan prioritas penanganan pasien yang paling memerlukan bantuan segera, sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi dalam penanganan kegawatan. Yang keempat yaitu memberikan pertolongan pertama. Artinya, memberikan penanganan kepada korban sebelum mendapatkan penolongan dari tenaga medis. Dan yang kelima yaitu memindahkan korban ke pos medis lanjutan yang diperlukan. Artinya, mengalihkan korban dari lokasi kejadian bencana ke lokasi yang lebih spesialisasi dan dilengkapi dengan fasilitas medis yang lebih baik untuk menerima perawatan yang lebih intensif dan komprehensif. Yang selanjutnya yaitu perawatan di lapangan.
Perawatan di lapangan mencangkup serangkaian langkah dan tindakan yang dirancang untuk memberikan bantuan medis dan logistik secara tepat dan efektif kepada para korban. Yang pertama, triase. Triase yaitu proses khusus memilih pasien berdasarkan beratnya cedera atau penyakit, atau berdasarkan yang paling mungkin akan mengalami perburukan klinik segera, untuk menentukan prioritas perawatan gawat darurat medis serta transportasi, atau berdasarkan ketersediaan sarana untuk tindakan, yang artinya memilih berdasarkan prioritas atau penyebab ancaman hidup. Dalam aktivitasnya digunakan kartu merah, hijau, dan hitam sebagai kode identifikasi korban, yang artinya sebagai berikut. Yang pertama, prioritas hitam artinya pasien mati atau cedera fatal yang jelas dan tidak mungkin diresusitasi. Yang kedua, prioritas merah artinya pasien cedera berat yang memerlukan penilaian cepat serta tindakan medis dan transport segera untuk tetap hidup. Dan yang selanjutnya yaitu prioritas kuning. Artinya pasien memerlukan bantuan namun dengan cedera yang kurang berat dan dipastikan tidak akan mengalami ancaman jiwa dalam waktu dekat. Pasien hanya mengalami cedera dalam jenis cakupan yang sangat luas, misalnya seperti luka bakar yang ringan. Yang selanjutnya itu prioritas hijau, artinya pasien dengan cedera minor yang tidak membutuhkan stabilitas segera, hanya memerlukan bantuan pertama sederhana namun memerlukan penilaian ulang berkala. Yang selanjutnya yaitu pertolongan pertama. Selanjutnya yang terakhir yaitu pos medis lanjutan. Pos medis lanjutan didirikan sebagai upaya untuk menurunkan jumlah kematian dengan memberikan perawatan efektif atau stabilisasi terhadap korban secepat mungkin. Adapun fungsi pos medis lanjutan ini dapat disingkat atau dapat disebut sebagai take, treat, and transfer atau hukum 3, yaitu label, rawat, dan evakuasi. Lokasi pendirian pos medis lanjutan sebaiknya cukup dekat untuk ditempuh dengan berjalan kaki dari lokasi bencana, yakni sekitar 50-100 meter dari daerah bencana. Contoh manajemen korban massal bencana erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 di Yogyakarta. Yang pertama yaitu penata laksanaan korban, antara lain melokalisasikan korban. Warga yang berada di sekitar lokasi rawan bencana diungsikan ke barak-barak pengungsian wilayah yang aman bagi para pengungsi. Pengungsi yang dijadikan tempat mengungsi berjarak radius 15 km, yaitu diantaranya Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Magelang, dan sekitarnya. Apabila terjadi letusan yang lebih besar, akan diungsikan ke tempat pengungsian yang berjarak radius 20 km, yaitu diantaranya Kabupaten Boyong. Yang kedua yaitu triase, yang merupakan suatu proses yang mana korban digolongkan menurut tipe dan tingkat kegawat daruratan korban. Adapun dalam penanggulangan korban erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 ini dibagi menjadi beberapa tingkat kegawat daruratan, yaitu KRB 1, 2, dan 3. Selanjutnya menentukan prioritas perawatan terhadap korban jiwa akibat hujan-hujan abu vulkanik yang memunculkan masalah kesehatan seperti ISPA, gangguan fungsi paru-paru, asma, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pos medis lanjutan. Pos medis lanjutan diantaranya ada fasilitas perawatan. Adapun pelaksanaan pelayanan kesehatan selama tanggap darurat dilakukan di pos kesehatan yang ada di barak pengungsian pada awal kejadian bencana dengan didukung 21 rumah sakit di wilayah Kabupaten Sleman. Setiap pos kesehatan dijaga oleh 1 petugas dokter, 2 paramedis, dan 1 driver dari 25 puskesmas selama 24 jam. Yang kedua yaitu perawatan lanjutan, seperti menginventarisir bantuan logistik dan relawan kesehatan, kerja bakti membersihkan lingkungan, serta pelayanan kesehatan sesuai dengan tanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu kesiapan evakuasi. Setelah terjadi erupsi kedua, kebijakan penanganan kesehatan korban bencana erupsi Merapi dibebankan kepada puskesmas yang mewilayahi.
seperti kantor sementara Puskesmas Turi di Komplek Rumah Jabatan Jalan Rajiman. Tugas diperbentukan di lokasi pengungsian di wilayah Kecamatan Sleman.